Haleluya. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, keluarga GPD LCD Magelang yang ada di rumah. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali sebelum kita beristirahat, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Renungan firman Tuhan malam hari ini saya ambil dari Kitab Ratapan pasal yang kelima, ayat yang ke-21. Ratapan pasal yang kelima ayat 21, saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Renungan firman Tuhan malam hari ini saya beri tema terpisah dari Tuhan. Terpisah dari Tuhan. Itulah kondisi, keadaan yang dialami oleh Israel umat Tuhan. Di dalam ratapan pasal yang kelima ini merupakan penutup dari kitab ratapan dan berisi tentang permohonan kepada Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan memulihkan keadaan mereka, supaya Tuhan memulihkan kondisi mereka di mana mereka sudah terpisah dari Tuhan. Mereka mengalami banyak penderitaan, banyak kesulitan, banyak kesesakan dalam kehidupan mereka karena mereka terpisah dari Tuhan. Di dalam ayat pokok kita dikatakan, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Jadi ini menceritakan bahwa kondisi keadaan umat Tuhan yang merindukan untuk mereka kembali bersama dengan Tuhan. Di mana kondisi mereka sudah terpisah dari Tuhan. Mereka merindukan saat-saat mereka ada bersama dengan Tuhan. Dikatakan, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Mereka merindukan keadaan seperti dahulu ketika mereka masih bersekutu dengan Tuhan. Tetapi keadaan mereka saat itu, mereka sudah terpisah dari Tuhan. Mereka mengalami banyak penderitaan, banyak kesesakan, banyak pergumulan karena terpisah dari Tuhan. Dan mereka terpisah dari Tuhan disebabkan karena mereka hidup di dalam dosa. Tuhan sudah mengingatkan, Tuhan sudah menegur, tetapi mereka tidak mau mendengarkan teguran Tuhan. Mereka terus hidup di dalam dosa, sehingga dosa itu yang membuat mereka terpisah dari Tuhan. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan juga dikatakan Yesaya 59 ayat yang kedua bahwa dosa itu yang menyebabkan manusia terpisah dari Allah. Dosa yang menyebabkan, yang memisahkan antara manusia dengan Allah. Dan itu dialami oleh umat Tuhan. Sehingga mereka mengalami banyak kesesakan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, mereka kehilangan tanah perjanjian. Saya akan bacakan, milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. Jadi tanah perjanjian yang sudah Tuhan berikan beralih. Mereka harus terusir, mereka harus terbuang dari tanah milik pusaka yang sudah Tuhan berikan karena mereka hidup di dalam dosa. Juga di dalam ayat yang ketiga, mereka menjadi anak yatim. Itulah penderitaan-penderitaan yang mereka alami, kesesakan yang mereka hadapi. Ayat 3 dikatakan, kami menjadi anak yatim, tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda. Juga di dalam ayat yang keempat, mereka kehilangan kesejahteraan dan kemakmuran. Ayat 4 dikatakan, air kami minum dengan membayar. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Jadi mereka sudah
kehilangan kemakmuran, kehilangan kesejahteraan. Air milik mereka, mereka minum harusnya gratis, tetapi mereka harus membayar, harus membeli. Mereka sudah kehilangan kesejahteraan, kehilangan kemakmuran. Ayat yang ke-9 dan ke-10 juga dikatakan bahwa dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Jadi mereka mengalami kelaparan. Untuk mendapatkan makanan mereka harus menempuh bahaya maut. Mereka kehilangan kemakmuran, kehilangan kesejahteraan, hidup di dalam kelaparan, hidup dalam penderitaan. Dan di dalam ayat yang ke-5, mereka juga kehilangan kemerdekaan. Ayat 5 dikatakan, kami dikejar dekat-dekat, kami lelah, bagi kami tak ada istirahat. Jadi mereka kehilangan kemerdekaan, mereka kehilangan kebebasan, mereka hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam intimidasi, mereka selalu dikejar-kejar. Mereka capek, lelah, tetapi tidak dapat beristirahat karena mereka dikejar-kejar oleh musuh-musuh mereka. Mereka kehilangan kemerdekaan, tidak bisa hidup dengan bebas, tidak bisa hidup dengan tenang, tidak bisa hidup dengan leluasa, tetapi hidup di dalam ketakutan. Juga di dalam ayat yang ke-11 sampai yang ke-13, mereka kehilangan martabat sebagai manusia karena mereka menjadi bulan-bulanan para musuh yang kejam dan keji. Jadi martabat mereka sudah hilang sebagai manusia. Mereka menjadi bulan-bulanan dari musuh-musuh mereka yang begitu kejam dan keji. Ayat yang ke-11 dikatakan, mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Ayat 12, pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka, para tua-tua tidak dihormati. Ayat 13, pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan, anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Jadi hidup dalam penderitaan, hidup dalam kesesakan. Mereka menjadi seperti budak, harus memikul batu kilangan, anak-anak memikul kayu sampai terjatuh-jatuh. Orang-orang tua tidak dihormati, para wanita diperkosa. Mereka kehilangan martabat mereka sebagai manusia. Dan juga di dalam ayat 20 dan 22, mereka terpisah dari Tuhan. Mereka sudah tidak bersama dengan Tuhan lagi. Ayat 20 dikatakan, mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Ayat 22, atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Jadi kondisi yang begitu memprihatinkan. Mereka terpisah dari Tuhan, menghadapi banyak penderitaan, banyak pergumulan, banyak kesesakan. Karena mereka hidup di dalam dosa. Tuhan sudah menegur, mengingatkan, tetapi mereka terus hidup di dalam dosa. Sehingga mereka harus terpisah dari Tuhan. Mereka harus mengalami banyak penderitaan. Dan mereka merindukan untuk kembali bersama-sama dengan Tuhan. Merindukan saat-saat ada bersama dengan Tuhan. Sehingga mereka berkata di dalam ayat 21, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala.
Mereka merindukan saat-saat mereka ada bersama dengan Tuhan seperti dahulu kala. Mereka memohon belas kasihan Tuhan, bawalah kami kembali. Mereka menyadari bahwa mereka mengalami semuanya. Mereka mengalami kesesakan, mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami pergumulan dan tekanan. Mereka terpisah dari Tuhan. Itu disebabkan karena dosa mereka. Disebabkan karena dosa dari orang tua mereka dan dosa mereka. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Jadi orang tua mereka hidup di dalam dosa. Dan bukan cuma orang tua mereka, tetapi mereka sendiri juga hidup di dalam dosa. Itu yang menyebabkan mereka mengalami penderitaan. Mereka terpisah dari Tuhan karena mereka hidup di dalam dosa. Ayat 16 dikatakan, mahkota telah jatuh dari kepala kami, wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Jadi peratap Nabi Yeremia menyadari bahwa kondisi keadaan mereka itu disebabkan karena mereka sudah berbuat dosa. Dan Nabi Yeremia tentunya mewakili dari umat-umat Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon kemurahan Tuhan, supaya Tuhan memulihkan keadaan mereka, supaya Tuhan menolong mereka. Dikatakan bahwa bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Itu yang menjadi kerinduan mereka. Mereka rindu untuk kembali kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat indah ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Sangat indah ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Dan itu yang menjadi kerinduan umat Tuhan. Mereka merindukan saat-saat bersama dengan Tuhan. Mereka merindukan kembali bersama dengan Tuhan. Tetapi mereka terpisah dari Tuhan karena dosa mereka. Oleh sebab itu, biarlah kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, yaitu dengan cara kita menjauhi dosa. Kita harus hidup di dalam kebenaran, kita harus taat kepada Tuhan, kita harus hidup mengasihi Tuhan, sehingga kita boleh terus bersekutu dengan Tuhan. Kita boleh terus terhubung dengan Tuhan. Kalau kita hidup di dalam dosa dan terus hidup di dalam dosa, dosa itu yang akan memisahkan kita dengan Allah. Kalau kita terus hidup di dalam dosa, maka kita akan terpisah dari Tuhan sama seperti bangsa Israel. Jadi biarlah kita hidup dalam kebenaran, terus setia kepada Tuhan, terus mengasihi Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini. Kami boleh kembali diingatkan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Begitu menderitanya ketika umat-Mu terpisah dari Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami rindu Tuhan, kami rindu selalu bersekutu dengan Engkau. Mari Tuhan pimpin kami, tuntun kami untuk selalu hidup dalam kebenaran-Mu, untuk selalu hidup bersama-sama dengan Engkau. Engkau ada di dalam kami, kami ada di dalam Engkau Tuhan. Karena hanya Engkaulah sumber damai sejahtera, Engkaulah sumber keselamatan. Kami rindu selalu dekat dengan Engkau. Berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.